Ada pertanyaan lagi. Ini Pak, suami saya suka main game terus Pak. Tiap malam main game terus. Alasannya itu me time ya Pak ya. Nah istrinya itu nggak mau ambil, nggak mau ribut gitu. Jadi dia selalu memahami dan memahami gitu. Nah bagaimana tuh menurut Bapak Pak? Istrinya tuh berusaha untuk mengalah, berusaha untuk me time juga, tapi sebenarnya dalam hati dia nggak suka gitu kalau suaminya tuh main game terus. Gimana tuh Pak Jarot? Kalau memahami harusnya ya nggak apa-apa ya. Kalau masih nggak suka ya berarti nggak paham gitu. Yang penting begini, selain dia main game, kerja nggak, menghasilkan duit nggak, tanggung jawab nggak gitu ya. Jadi paling suami atau anak juga ya, kalau ada anak yang main game terus itu jangan fokus pada melarang gamenya. Kalau dia main game tapi nilainya bagus, jamnya kebaktian, jamnya nyapu, jamnya kerja gitu. Berarti dia bukan main game terus sih gitu ya. Cuma cukup banyak main game sehari 2, 3, 4 jam. Ya, tergantung, mungkin kita nggak usah fokus pada main gamenya, tapi pada apa lagi yang dia belum kerjakan. Misalnya dia cari uang. Dia cari uang kok cukup, ya sudah gitu. Tapi kalau dia nggak cari uang, dia nggak kerja, tagihan nggak dibayar, anak nggak diajak main gitu ya, itu berarti dia main game terus. Tapi kalau misalnya dia sehari misalnya 2-3 jam main, yang lain, orang lain juga ke gereja 2-3 jam, dia nggak ke gereja tapi main gitu ya, ya oke lah gitu. Orang lain badminton juga pergi 1 jam, dimainnya 2 jam, pulang lagi 1 jam, 4 jam juga perginya gitu. Jadi ya itu boleh aja, oke aja, selama tanggung jawab yang lain dilakukan. Tapi kalau yang lain nggak dilakukan, nah baru membahas yang lainnya tadi aja, yang gamenya nggak usah diutik-utik. Pak, ini tak bulan ini kita mesti bayar kontrak rumah lo, uangnya belum ada nih gitu. Ada kok, nih aku udah punya, aku transfer nanti ya. Ya udah, main game lagi boleh gitu ya. Tapi kalau dia nggak punya duit itu, lah gimana cari apanya gitu ya? Atau misalnya anak ada yang komplain, aku pengen main sama papa, tapi papa main game dulu. Ya udah, sama papanya main game aja berdua, gitu boleh juga. Apa anaknya nggak suka game, anaknya mau jalan-jalan, mau sepedaan. Nah, ayahnya nggak ada waktu. Jadi ngomonginnya gini, Pak, itu anak pengen sepedaan sama kamu. Mungkin kalau sama kamu kan asik, kalau aku main sepedaan mah nggak bisa lama, aku capek. Jadi main sama kamu. Udah cukup ngomong itu saja. Nggak usah begini, kamu tuh main game terus, anak tuh pengen sepedaan, kamu nggak ada waktu. Nggak usah begitu, ya. Kalau ngomong begitu berarti kita belum memahami dan belum menerima. Jadi lebih baik nggak usah pada fokus, jangan main gamenya. Waktu ngomong pun nggak usah ngomong gamenya. Pak, itu anak mau sepedaan sama kamu tuh. Kalau sama saya katanya saya nggak bisa jauh-jauh, capek ya. Kamu main game ya, kamu janjian sama anak tuh mau sepedaan kapan, sore atau apa? Oke nanti sore. Ya udah, dia main game lagi, sorenya sepedaan, nggak masalah. Jadi memang sebaiknya gamenya itu jangan banyak diutik-utik gitu ya. Termasuk anak saya gara-gara game bahkan sampai parah banget. Anak saya itu game adiktif. Sampai dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata, kelas 1 SD nggak naik kelas 2, akhirnya naik bersyarat. Itu gara-gara game. Itu aja saya tidak larang gamenya. Daripada saya ngelarang gamenya, lebih baik saya fokus, yuk sepedaan, ayo berenang, gitu. Renangnya 1 jam, otomatis gamenya berkurang 1 jam. Ayo kita belajar, bukan disuruh, tapi ayo belajar bersama, papa dampingi. Ayo kita sepedaan, sepeda 1 jam, gamenya berkurang 1 jam. Jadi kita nggak fokus pada melarang gamenya. Malah kita kasih jatah 1 hari misalnya 3 jam. Lalu jam berapa nih? Kalau Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Jam 10 dia belum bangun. Ben, bangun Ben, waktunya main game. Jadi kita bukan hanya melarang kalau dia kebanyakan jamnya main game dia nggak main, kita bangunkan. Bangun. Papa beliin kopi ya, habis itu kamu main game. Jadi anak tuh sadar bahwa kita bukan jahat. Yang dia sukai kita larang. Dia langsung mikir deh, mama jahat banget. Atau kalau misalnya ibu marah-marah terus karena suaminya main game, istri saya itu jahat banget. Jadi kita bukan melarang gamenya, tapi memberikan waktunya. Bahkan waktunya game dia nggak game, kita ingetin supaya dia main game gitu ya. Tapi ingatkan dia juga untuk waktu yang lain. Jadi misalnya tadi ibu memang pengen ditemani gitu ya. Pak, temenin aku ya. Masa aku sendirian terus? Ini karena kebetulannya couples nih. Kalau kebakaran wanita ya aku nggak minta kamu nggak nganter, tapi ini kebakaran couples, kamu temenin saya ya gitu. Cukup sampai di situ aja. Nanti dia temenin, bilang terima kasih. Nggak usah kamu tuh game terus, nggak ada waktu buat nganter saya, tambah nggak diantar. Jadi kita jangan fokus pada ngajak berantem gitu ya, tapi fokus aja pada nasihatnya. Itu cara yang terbaik. Nah, cara yang kedua, kalau memang gamenya tidak berlebihan,
Suaminya main game, ibu ambil gadget juga dong. Tapi ibu nggak suka game. Ya ambil gadget aja, nggak usah game kan. Baca WA, kirim WA, lihat YouTube, cari yang lucu-lucu, atau cari sinetron Korea. Jadi kalau dia lagi main gadgetnya, ya ibu menikmati juga, ya kan. Dia 2 jam, B 2 jam juga, ya kan. Paling nanti suami bilang, kok nggak ada makanan? Kan game dulu. Mau makanan, aku yuk ke dapur bareng-bareng yuk. Nanti kamu kupas buahnya ya, aku nanti masaknya. Jadi main game bareng ke dapur bareng gitu ya. Kalau mau digituin juga nggak apa-apa gitu ya. Atau kalau ibu mau lebih baik hati sedikit ya nggak apa-apa lah, ibu masak dulu habis itu main game aja gitu. Atau diatur aja. Dia main game, suami biasanya jam 7 malam sampai jam 9 gitu ya. Udah, ibu udah siapin semuanya, jamnya suami main game, ganti ibu juga pegang gadget tapi untuk yang lain ya, lihat dengerin khotbah rohani, terserah pokoknya gadget time gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti suaminya pas berhenti game, ibu juga udah berhenti gadget. Jadi bisa pergi bareng-bareng, renang bareng, sepeda bareng, makan bareng gitu. Jangan suaminya main game, ibunya masak. Begitu suami berhenti main game, ibunya WA, ya nonton video. Ya elah, kucing sama anjing dah gitu udah gonta-ganti gitu ya. Jadi kalau suaminya lagi main game, ibu pegang gadget juga. Ini berarti gadget time. Kamu game, aku sinetron Korea. Cielah, gitu loh. Jadi kita nikmatin aja gitu ya, diatur aja waktunya. Jadi kalau Pak, kita gadget time, kamu main game jam berapa sampai jam berapa? Emang kenapa? Ya kalau kamu main game, aku mau nonton sinetron gitu loh. Ya jam 10 jangan. Aku jam itu masak. Kalau aku masak, kamu olahraga aja. Nanti pas kamu game, aku sinetron gitu. Jadi kamu pas selesai game, masakannya udah mateng. Jadi kalau perlu diatur aja waktunya, ya. Atur aja waktunya. Lah Pak, suami saya main gamenya 5 jam. Ya Ibu sinetronnya 5 jam juga supaya dia sadar bahwa 5 jam itu kebanyakan gitu loh. Dalam mungkin dicoba begitu aja dulu gitu ya, daripada marah-marah Pak gitu, ya udah Pak kita demi keadilan ya Pak ya. Aku cari duit, kamu cari duit. Aku ngurus anak, kamu ngurus anak juga. Kamu game, ya aku sinetron. Aku nggak suka game, tapi aku suka sinetron gitu ya. Kita sama-sama aja menikmati hidup ini gitu. Jadi, tapi waktunya kamu game, aku gadget. Jadi waktunya berapa supaya pas kamu berhenti game, olahraga, kita olahraga bareng gitu ya. Mungkin saran saya sih begitu ya, supaya menikmati hidup bareng-bareng dah. Kalau dia gamenya happy, ya kan pasti ibu dengan gadget itu ada happy-nya dengan apa gitu ya. Mau lihat YouTube khotbah, mau dengerin lagu, mau baca WA, kan ada yang ibu sukanya WA grupnya banyak gitu, suaminya WA grupnya nggak banyak, malah mungkin ikut WA grup, tapi dia mainnya game, ya udah nggak apa-apa. Dia itu kayak dimasukkan dalam gadget time gitu ya, me time, gadget time, tapi waktu dan ibu, bapak dan ibu itu gadgetnya waktunya bersamaan, supaya nanti begitu jam gadgetnya selesai, nah kebaktiannya bersamaan, olahraganya bersamaan, itu mungkin solusi sementara. Ya sampai ya mudah-mudahan bukan game adiktif ya, game adiktif itu game sakau gitu, lalu nggak ngerti waktu, nggak ngerti tugas, nah itu sudah game adiktif. Tapi kalau dia hanya main game tapi nggak adiktif, jadi bedakan antara hobi dengan adiktif. Kalau sudah adiktif tuh ya game terus sampai nggak tanggung jawab ya. Anak main game ya nggak masalah lah, asal nilainya bagus. Ya, kita punya target aja nilainya bagus tanpa nyontek, jamnya ibadah, jamnya olahraga, ya sudah. Tapi kalau dia sampai nggak tahu waktu, ya berarti kategorinya sudah adiktif. Nah, tentu penanganannya berbeda. Ya, Tuhan. Baik. Terima